10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salam salawat senantiasa kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya melanjutkan proses kuliah kita terkait dengan mata kuliah Statistika Ekonomi 1. Pada video-video kemarin yang pertama ataupun kedua kita masih membahas terkait dengan korelasi. Kemudian kita sudah melihat bagaimana penggunaan formula atau rumus untuk memecahkan atau menganalisis data, baik ke rumus pertama ataupun rumus kedua dengan menggunakan data yang sama, yakni menghasilkan hasil hitungan yang sama, yaitu adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y yang dinyatakan dengan R koefisien korelasinya adalah 0,99 atau 98% kalau dinyatakan dalam bentuk matematik. Ini menunjukkan bahwa ada hubungannya itu positifnya itu sangat kuat sekali. Nah, kemudian selanjutnya kita mencoba untuk melihat data ini. Akan tetapi sebelum data ini saya mau menyampaikan kepada mahasiswa sekalian, ada tugas untuk Anda, yaitu data ini kemudian saya rubah dengan menambahkan masing-masing angka X-nya. Saya tambahkan masing-masing 3. Jadi misalnya 1 menjadi 4, 2 menjadi 5, 4 jadi 7, 5 jadi 8, dan seterusnya. Saya ulangi, saya kasih pekerjaan rumah untuk Anda lakukan. Anda kerja di rumah dengan cara yang sama, datanya yang saya rubah. Variabel X-nya atau data X-nya dari aslinya ini saya tambahkan masing-masing 3. 1 jadi 4, 2 jadi 5, 4 jadi 7, dan seterusnya. Ditambahkan masing-masing 3 angka. Kemudian Y-nya ditambahkan 2. Jadi 2 menjadi 4, 4 jadi 6, 5 jadi 7, 7 jadi 9, dan seterusnya. Jadi X-nya ditambah 3 untuk tiap-tiap angka data yang ada, sedangkan Y-nya ditambah 2 untuk data yang ada. Lalu Anda melanjutkan dengan menganalisis menggunakan rumus pertama dan rumus kedua. Nah, tentunya langkah selanjutnya adalah melakukan tabulasi seperti begini, lalu kemudian memasukkan ke dalam rumusnya, lalu mencari apakah R koefisiennya itu positif atau tidak, ada hubungan atau tidak. Kalau ada hubungan, dilanjutkan melihat apakah hubungannya positif atau negatif, kemudian negatif atau positifnya itu kuat atau lemah. Nah, itu Anda harus menjelaskan hasil akhirnya, Anda menjelaskan seperti begitu. Itu adalah tugas untuk Anda, tugasnya itu Anda kerjakan, kemudian nanti Anda saya umumkan bagaimana cara untuk mengirim tugas itu kepada saya. Oke? Nah, selanjutnya kita mencoba lagi untuk melihat data ini, tetapi saya berpikir kalau Anda sudah paham contoh pertama, contoh kedua, kemudian ada tugas lagi, berarti tidak terlalu repot lagi untuk Anda menyelesaikan ini. Ini menggunakan data X-nya itu 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15. Kemudian data Y-nya adalah 15, 14, 12, 10, 9, 8, 6, 4, 3, dan 2. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel ini, lalu dibuatkan tabulasinya, mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y-nya. Dapatkan hasil di bawah, jumlah total yang di bawah, kemudian jumlah total ini dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, rumus ini tentunya penyelesaian rumus ini terutama bagian
penggunaan akarnya itu harus menggunakan cara seperti yang saya jelaskan kemarin. Silakan Anda mencoba, lalu kemudian hasil akhirnya ternyata adalah ada hubungannya itu positifnya sangat kuat. Oke, saya tidak lanjutkan lagi karena kalau Anda mengikuti video pertama, kemudian video kedua, ditambah dengan tugas yang baru saya kasih tadi, maka Anda tentunya memahami ini. Oke. Ada data lagi, ini terkait dengan data yang sudah dalam bentuk aplikasi ke dalam kegiatan perekonomian. Nah, kegiatan perekonomian. Ini ada data tahun series dari tahun 78, 79, 80, 81 sampai kepada tahun 85. Datanya terkait dengan pengeluaran konsumen rumah tangga atas harga yang berlaku, kemudian pendapatan nasional per kapita atas biaya faktor produksi yang berlaku, kemudian produksi domestik bruto dan dasar domestik harga yang berlaku, kemudian pembentukan modal tetap domestik bruto atas dasar harga yang berlaku. Ini ada 4 variabel yang akan kelihatan di atas. Tetapi nanti dalam contoh ini Hana mengambil data dari pengeluaran konsumen rumah tangga atas harga yang berlaku dihitung dalam rupiah, kemudian pendapatan nasional per kapita atas biaya faktor produksi berlaku. Nah, nanti kita lihat pada tabel berikut. Ya, 2 ini saja. Jadi untuk aplikasinya dalam aktivitas kegiatan perekonomian dalam hal ini ekonomi makro, analisisnya ekonomi makro di sini. Ini ada 4 data di atas, tapi yang diambil hanya data pengeluaran konsumen rumah tangga, kemudian pendapatan per kapita. Ini coba dilihat hubungannya, apakah pengeluaran konsumen itu berhubungan dengan pendapatan nasional atau tidak. Kemudian kalau ada hubungannya positif atau negatif. Kalau negatif atau positif itu lemah atau kuat. Nah, data ini kemudian selanjutnya ditabulasi. Nah, ini pendapatan nasional dibuat dalam bentuk angka bulatan 19. Nah, kalau salah 19 ini pendapatan nasional menjadi variabel X, kemudian pengeluaran konsumen menjadi variabel Y. Pengeluaran konsumen ini menjadi variabel Y, kemudian pendapatan nasional menjadi variabel X. Nah, 19, 27, 39, 47, 52, 66, 78, 85. Untuk variabel X-nya, yakni pendapatan nasional, kemudian pengeluaran konsumen sebagai sebagai variabel Y-nya adalah nilainya 15, 20, 28, 36, 42, 45, 51, 55. Gitu. Nah, ini angka ini adalah angka bulat daripada data di atas ini. Ya, dibulatkan. Kalau misalnya desimalnya itu di bawah 0,5 maka dibulatkan angka yang nampak saja, tapi kalau desimalnya di atas 0,5 maka dibulatkan ke atas. Oke, dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas tergantung angka desimalnya. Oke, hasilnya ada pada sini variabel X dan Y, kemudian silakan ditabulasi. Selanjutnya yaitu mencari X kuadrat dan Y kuadrat dan mencari X kali Y. Nah, itu X kuadratnya yaitu tentunya 19 kali 19, langsung dapat 361. Y kuadratnya adalah 15 kali 15 sama dengan 225. Lalu kemudian X kali Y ini 19 kali 15 sama dengan 285. Oke, begitu seterusnya ke bawah sampai mendapatkan setiap kolom untuk ke variabel X kuadratnya, Y kuadratnya dan X kali Y-nya didapatkan seluruh nilainya dengan cara melihat X kali X-nya, kemudian Y kali Y-nya, kemudian S kali Y-nya, lalu terisi semua sel-sel di pada tabel tabulasi ini. Selanjutnya yang paling penting adalah jumlahkan ke bawah. Nah, di sini ada jumlah X-nya adalah 411, kemudian jumlah Y-nya adalah 292, jumlah X kuadratnya adalah 25,189, kemudian Y kuadratnya juga jumlah 12,120 dan jumlah X kali Y adalah 17,416. Nah, jumlah yang di bawah ini yang selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tabel ini. Nah, 8 N di atas ini menggunakan rumus yang kedua. Tidak lagi menggunakan rumus yang pertama karena
rumus yang pertama dianggap agak sederhana, sedangkan rumus yang kedua ada nilai n-nya. Nah, sehingga langsung menggunakan supaya mendapatkan hasil ya di sini 0,98. Tentunya cara penyelesaiannya sama. Setiap kembali ke tabel tadi, setiap jumlah yang dibawa ini apakah jumlah x-nya, jumlah y-nya, jumlah x kuadratnya, jumlah y kuadratnya, dan jumlah x kali y-nya, ini angka ini yang kemudian ditempatkan ke dalam bangunan rumus ini, menyesuaikan. Lalu selanjutnya diselesaikan. 8 kali jumlah x-nya adalah 17, 4, 16 tadi, n ini adalah 8 frekuensi tadi, kemudian x kali jumlah x kali jumlah y, jumlah x-nya ini, jumlah y-nya ini. Nah, tentunya diselesaikan ini dulu. 8 kali 17,416 berapa, kemudian 13 kali 292 sama dengan berapa, baru kemudian dikurangkan. Nah, lalu kemudian dicari akarnya lagi di bawah, yaitu pertama 8 kali 25 189 sama dengan berapa, kemudian 4 kali 13 kali 4 13 sama dengan berapa, baru dikurangkan, kemudian hasil pengurangnya diakarkan. Nah, jalan penyelesaiannya seperti yang kemarin saya jelaskan. Kemudian sebelah kanannya juga demikian, 8 kali 12 kosong berapa, kemudian 292 kali 292 berapa, kemudian dikurangkan, hasil pengurangnya berapa, baru diakarkan. Nah, akar sebelah kiri dikalikan dengan akar sebelah kanan dapat berapa, baru dibagi dengan yang di atas tadi, tentunya dapat 0,98. Dan 0,98 ini tentunya ditafsirkan atau dijelaskan atau diuraikan atau diinterpretasikan sesuai dengan syarat-syarat yang telah kita bahas tentang apa itu korelasi dan seterusnya. Oke. Ini adalah penyelesaian terhadap contoh-contoh terakhir terkait dengan korelasi tunggal, korelasi linier satu variabel x terhadap variabel y. Oke. Selanjutnya, nah, ada pembahasan berikut, yaitu koefisien korelasi data berkelompok. Nah, saya baca dulu. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi yang sudah dibahas sebelumnya adalah untuk data yang tidak berkelompok. Nah, sudah jelas kita bahas dari 2 video kemarin ditambah dengan bagian awal video ini. Data yang belum disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dengan menggunakan kelas-kelas atau kategori-kategori. Untuk data yang berkelompok, rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk menyelesaikan hubungan antar variabel di mana datanya itu di berkelompok-berkelompok, itu kita bisa melihat atau menggunakan melihat dengan menggunakan rumus di sini data berkelompok sebagai berikut, yaitu R sama dengan N kali jumlah UVF kurang jumlah U kali VF kali V bagi N akar N kali jumlah U kuadrat kali F kali U kurang jumlah U F kali U pangkat 2, kemudian ini tentunya dikalikan dengan akar N kali jumlah F kuadrat kali F V kurang jumlah F kali F V kuadrat. Ini rumusnya. Nah, nanti saya memaparkan datanya. Mungkin waktunya tidak bisa memungkinkan untuk menyelesaikan sampai tuntas. Saya akan buat dalam video berikutnya lagi untuk penuntasannya, karena waktu kita tidak terlalu banyak. Saya hanya memberikan penjelasan terkait dengan bahwa kita sekarang membahas korelasi terkait dengan data berkelompok sebagai lanjutan daripada data tunggal kemarin, di mana data kelompok kita menggunakan rumus ini untuk mencari R koefisien korelasinya, ya toh, R koefisien korelasinya. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi bagi data berkelompok penting sekali, sebab dalam praktek, misalnya di dalam suatu penelitian, hasil data yang diperoleh sudah disajikan dalam bentuk data berkelompok dengan interval kelas yang sama. Nah, itu maksudnya
rumus ini sangat penting, karena kalau misalnya dalam penelitian Anda melakukan pengambilan data itu data berkelompok yang kemudian dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenis dan karakter daripada data itu, tentunya penyelesaiannya untuk mengetahui tentang ada hubungan atau tidak, kemudian positif atau negatif, itu tentunya tidak menggunakan lagi rumus yang pertama tadi karena secara sederhana. Rumus yang inilah R koefisien korelasi data berkelompok ini, rumusnya adalah yang satu ini. Oke. Sekarang kita mencoba untuk melihat datanya. Misalnya di sini ada data yang sudah siap ditabulasikan di sini, tabulasi awal. Nah, saya memperkenalkan saja karena ini agak sedikit rumit, pembahasannya harus 2 kali pertemuan atau 2 kali video baru bisa selesai. Oke. Misalnya di sini ada data terkait dengan nilai sekelompok mahasiswa. Ada sekelompok mahasiswa yang memiliki nilai, ada nilai matematika, ada nilai statistik. Nah, nilai matematik, statistik. Nah, di sini dikelompokkan. Ada nilai matematika antara 40 sampai 49. Stop. Ya, saya breakdown sementara karena ada gangguan hujan, ada jamuran. Oke, lanjut. Ada nilai berkelompok dari sekelompok mahasiswa, nilai matematika dikelompokkan di antara nilai 40 sampai 49, kemudian 50 sampai 59, 60 69, 70 79, 80 89 dan 90 99. Kemudian nilai statistik dikelompokkan pula mulai dari 40 sampai 9 sampai kepada 90 99. Nah, kemudian yang berwarna kuning ini adalah jumlah kolom pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian ini nilainya. Nilainya ini. Ada kelompok mahasiswa yang memiliki nilai matematika 70 sampai 79 2 orang, dan statistika 90 sampai 99 2 orang. Artinya ada 2 mahasiswa yang memiliki nilai matematika 70 sampai 79 dan statistik 90 sampai 99. Kemudian ada mahasiswa yang memiliki nilai matematika 80 89, itu 4 orang, dan 4 orang ini pula memiliki nilai statistik 90 sampai 99. Kemudian ada nilai matematika 90 sampai 99, ada 4 orang, dan 4 orang ini nilai matematika 90 sampai 99. Saya lanjutkan pada baris kedua. Ada 1 mahasiswa yang memiliki nilai matematika 60 dan 69. Kemudian 1 mahasiswa ini memiliki nilai statistiknya adalah 80 sampai 89. Dikelompokkan ke dalam 80 sampai 9. Kemudian ada 4 mahasiswa yang memiliki nilai matematika 70 sampai 29. Kemudian 4 mahasiswa ini juga memiliki nilai statistik 80 sampai 89. Dan ada 6 mahasiswa memiliki nilai matematika 80 89, dan 6 mahasiswa ini juga kalau dilihat nilai statistikanya adalah 80 89. Kemudian ada 5 mahasiswa yang memiliki nilai statistik 80 89 dan memiliki nilai matematik 90 dan 99. Begitu seterusnya analisisnya ke bawah. Kemudian dijumlahkan ke kanan. Ya toh? Nah, mahasiswa yang ada pada rank 90 sampai 9 ini untuk statistikanya yang nilai dari 90 sampai 9 ini ada 10 orang. Ya toh? Kemudian yang 80 sampai 9 ada 16 orang. Kemudian yang 70 sampai 9 ada 24 orang. Seterusnya ke bawah masing-masing jumlah nilai dari tiap-tiap mahasiswa pada kelas-kelas ranknya adalah 21, 17 dan 12. Ada 3 tambah 5 tambah dengan 4 sama dengan 12.
Begitu pula untuk melihat jumlah mahasiswa yang memiliki nilai ring 40 sampai 49. Kemudian seterusnya sampai 90 sampai 9, itu bisa dilihat ke bawah. Jumlah satu orang, kemudian tambah 1, tambah 3, tambah 3, 7. Nah, artinya nilai mahasiswa antara 40 sampai 9 itu ada 3 orang. 7 orang. Kemudian 50 sampai 9 ada 15 orang. Nilai 60 sampai 9 ada 25 orang. Nilai 70 sampai 79 ada 23 orang. 80 sampai 89 nilai matematika itu ada 20 orang. Nilai matematika 90 sampai 99 itu ada 10 orang. Oke, jumlah total 100 dari atas sampai ke bawah. Untuk matematikanya, untuk statistikanya adalah 10 tambah 16, 24, 21, 17, 19 sama dengan 100 jumlahnya. Begitu pula mahasiswa yang sama juga kalau tersebar untuk data matematikanya adalah 7, 15, 25, 23, 20, 10, 100. Nah, ini adalah data dari satu kondisi satu kelas yang memiliki nilai sebaran untuk matematika dan statistika, dibuatkan dalam bentuk tabel ini. Selanjutnya menggunakan tabel ini untuk menuju kepada analisis korelasi. Maka tindakannya berikut adalah melihat kelas nilai matematika dibuatkan terpecah menjadi 2, masing-masing statistik statistik satu tabel, kemudian matematik satu tabel. Nah, dibuatkan ke bawah nilai kelas nilai matematika 40 sampai 9, kita ambil nilai tengahnya 45. Oke. Kemudian 50 sampai 59 5,4 54,95. 60 sampai 69 64,5, ini angka tengahnya. 70 sampai 79 angka tengahnya adalah 74,5. Kemudian 80 89 angka tengahnya 84,5. 90,99 angka tengahnya 94,5. Angka tengah ini dapat dengan cara misalnya 40 tambah 49 bagi 2 dapat 44,5. Oke. Kemudian FU-nya, nah ini rumus huruf-huruf atau konotasi yang ada dalam rumus tadi yang harus ditulis di sini. 7, 15, 25, 23, 20, 10. Ini adalah jumlah mahasiswanya tadi. Jumlah mahasiswa yang memiliki nilai 40 sampai 9 adalah 7. Kemudian 50 sampai 9 atau rata-rata 54,5 ini adalah 15. Begitu pula seterusnya ke bawah. Sementara U-nya ini adalah angka yang sering digunakan di dalam mengurai data statistik, yaitu kalau melihat frekuensinya ini adalah misalnya 6, maka dimulai daripada min 2, kemudian min 1, kemudian 0, lalu kemudian 1, 2, 3. Itu sering-sering digunakan di dalam mentabulasi data. Begitu pula untuk statistikanya, dengan cara yang sama tadi untuk matematika kita melihat, kemudian ada di sini U-nya adalah 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3. Nah, ini kebalikan daripada matematikanya. Supaya sebentar bisa dapat dianalisis lebih lanjut. Tidak bisa kalau matematika dimulai daripada 40 sampai 49, kemudian sampai kepada 99, maka posisinya itu min 2 ada pada angka yang terkecil. Begitu pula statistikanya. Nah, kemudian FV-nya adalah nilai angka terkait dengan mahasiswa tadi. Oke. Saya kira ini data ini penjelasan ini sampai di sini saja, karena kalau sampai ke sini butuh waktu yang lama, karena saya harus menjelaskan satu persatu. Nanti minggu depan saya akan menjelaskan lebih terperinci mulai dari sini. Atau mungkin mengulangi daripada data awalnya, kemudian melanjutkan ke sini, lalu masuk ke sini, karena membutuhkan waktu yang lama untuk saya menjelaskan ini. Mungkin mendekati 1 jam, belum lagi kita masuk kepada penyelesaian akhirnya untuk mencapai nilai terakhirnya di sini. Itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya akhiri video kali ini, mungkin durasinya agak singkat sedikit, karena walaupun singkat tapi saya mempercepat penjelasan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
face.